Hai teman kece, ketemu lagi sama Kak Ima dan topik kita pada video kali ini adalah ide usaha makanan. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang usaha makanan? Nah, makanan itu tentu saja merupakan kebutuhan primer manusia nih. Jadi, ini akan dibutuhkan setiap saat. Untuk itu, usaha di bidang ini selalu punya banyak peminat. Apalagi saat ini inovasi makanan semakin bertambah. Banyak resep-resep mudah yang bisa kalian lihat di YouTube. Banyak para ahli masakan dan juga usahawan berbagi di YouTube atau juga di sosial medianya. Salah satu yang pertama nih, makaroni panggang. Nah, kalian bisa coba untuk usaha makaroni panggang ini ya, karena ini merupakan salah satu camilan yang sedang naik daun belakangan ini. Biasanya makanannya ini dijual dengan berbagai tingkat kepedasan. Jadi kalian tinggal membeli bahan bakunya, bahan baku makaroni, kemudian ada level pedasnya, ada sangat pedas, ada tidak pedas, atau juga sedang, ada level-levelnya gitu ya. Dan target utamanya biasanya adalah anak sekolah dan mahasiswa. Kalian bisa menjualnya di marketplace, jadi kalian bungkus dalam kemasan-kemasan yang bagus, kemudian bisa dijual karena ini juga aman untuk dikirim. Jadi kalian bisa mengirim ke kota lain juga dengan menggunakan marketplace. Kalian juga harus memperbanyak promosi melalui sosial media untuk meningkatkan penjualan kalian. Jadi tentukan mereknya, terus kalian share deh buat teman-teman dan juga followers kalian. Ide yang kedua yaitu bakso goreng. Nah, bakso goreng biasanya ditemui di warung bakmi nih, teman kece. Jadi rasanya itu gurih, tapi teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam. Nah, kalian ini kalau mau bisnis bakso goreng itu gampang. Kalian bisa tinggal membeli bahan baku bakso. Jadi, bakso ini sekarang kan ada yang dijual secara frozen ya. Atau kalian juga kalau mau beli adonannya dibikin bulat-bulat sendiri. Jadi, ada banyak sekali macam-macam bahan baku untuk bakso goreng ini. Mau beli bakso yang frozen atau kalian bikin sendiri dari adonan bakso. Kalian bisa menjualnya dalam dua bentuk, yaitu beku dan yang sudah digoreng. Jadi yang saya bilang tadi, setelah digoreng bisa dibekukan lagi, atau kalian dari adonan itu kalian bentuk bakso frozen, atau kalian bisa membuatnya dengan digoreng terlebih dahulu. Target pasar untuk penjualan bakso goreng itu adalah mahasiswa atau siswa, ibu rumah tangga, dan juga pemilik usaha bakmi. Jadi kalian bisa bekerja sama ya dengan pemilik usaha bakmi supaya mereka mengambil bakso gorengnya dari kalian. Yang selanjutnya adalah sosis bakar. Nah, jajanan ini sering dijumpai di dekat sekolah atau kampus karena bahannya mudah didapat juga ya. Jadi kalian tinggal membeli sosis di bagian atau supplier frozen food. Nanti kalian bisa menggunakan ini untuk ide usaha kalian. Rasanya lezat dan bisa ditambah dengan saus sambal serta mayones yang disukai banyak orang. Jadi sausnya itu biasanya apa ya, dibuat topping ya, setelah dibakar terus dikasih saus sambal dan juga mayones. Kalian hanya perlu menyiapkan sedikit modal untuk berjualan sosis bakar karena sosis dan sausnya ini bisa didapatkan dengan harga terjangkau di supplier-supplier frozen food dan juga saus ya. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah, kalian dapat membelinya di toko grosir. Jadi semakin besar yang kalian beli, lebih baik belinya di toko grosir. Ide yang selanjutnya yaitu jamur crispy. Kalian bisa lihat di gambarnya ini ya. Jamur yang biasa digunakan yaitu jamur tiram karena harganya lebih terjangkau. Kalian bisa Google ya, jamur tiram itu bentuknya seperti apa. Itu seperti warnanya putih dan juga biasanya lebar gitu ya. Dan di sini digunakan karena terjangkau dan mudah didapat. Adonan tepung yang digunakan sama seperti ayam crispy. Kalian bisa menggunakan merek apapun, yang penting rasanya itu seperti ayam crispy. Dan biasanya untuk menambah cita rasa, kalian dapat memberi taburan bumbu seperti balado, barbecue, keju, jagung bakar, dan rasa lainnya. Jadi dikocok gitu ya. Jadi dikocok gitu ya. Setelah digoreng, kalian taburi, kemudian dikocok supaya merata. Kalian bisa juga menambahkan saus tomat atau sambal untuk cocolan. Nah, seperti ini. Ide yang selanjutnya ya tahu bulat. Nah, tahu bulat ini memang banyak sekali dijual. Biasanya ada orang yang keliling ya, tapi kalian juga bisa membuat loh.
Tahu bulat ini biasanya jajanan yang paling dicari kalau kalau butuh hangat-hangat ya, karena bisa digoreng dadakan dan biasanya digemari oleh anak sekolah, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Modal untuk berjualan tahu bulat ini sangat kecil, jadi bahannya sedikit tapi menghasilkan tahu bulat dalam jumlah banyak. Itu akan menjadi sebuah peruntungan sendiri ya buat kalian yang menekuni ide tahu bulat ini, ide usaha tahu bulat ini. Kalian bisa berjualan tahu bulat dalam kemasan, jadi sudah digoreng dari rumah dan dipasarkan di sekolah, atau juga jual di rumah langsung. Jadi siapa yang beli baru digorengin gitu. Ide yang keenam yaitu singkong keju. Singkong keju adalah salah satu makanan tradisional yang dimodifikasi. Bahan utamanya adalah singkong dan kalian bahan bakunya itu butuh singkong sama keju aja nih teman kece. Makanan ini rasanya gurih dan enak dimakan selagi hangat. Jadi rahasia membuat singkong keju yang lembut yaitu pemilihan singkong yang berkualitas yang bisa didapat dari pemasok atau petani langsung. Karena kalau singkong kelamaan itu juga tidak bagus digunakan untuk singkong keju, jadi tidak lunak dan keras. Tapi kalau kalian mendapatkan singkong yang baru, misalnya dari supplier pemasok singkong atau juga petani langsung, kalian mendapatkan singkong yang berkualitas tinggi, jadinya empuk untuk digunakan sebagai singkong keju. Ide yang selanjutnya yaitu tahu kremes. Tahu kremes ini berasal dari tahu tentunya ya, tapi bagaimana cara buatnya? Jadi ini dari tahu. Sebelum digoreng, tahu dibalut dengan tepung bumbu yang biasa dipakai untuk ayam goreng. Ada yang menyebut tahu kremes ini sebagai tahu crispy. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ada yang lebih lebih ini lagi lebih kecil lagi ada. Selain itu, kalian bisa menambahkan cita rasanya. Kalian bisa menambahkan bumbu rasa seperti balado, barbeque, dan lain sebagainya. Jadi selain digoreng dengan tepung ayam goreng, sudah menambah cita rasa gurih, kalian bisa memvariasikan rasanya dengan bubuk rasa seperti balado, barbeque, dan lainnya. Ide selanjutnya yaitu piscok. Piscok ini singkatan dari pisang coklat yang mudah dibuat dengan hanya perlu menyiapkan kulit yang terbuat dari tepung, pisang, dan coklat. Dan sekarang kulit ini sudah banyak dijual jadi ya. Jadi namanya kulit pangsit. Atau kalian kalau mau bikin sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau yang dijual secara instan itu sudah ada. Jadi kalian tinggal menyiapkan pisang dan coklatnya saja. Gimana caranya nih? Pisangnya ditaruh di atas kulit, kemudian dilumuri oleh coklat, digulung lalu digoreng. Sangat mudah caranya dan modal yang diperlukan juga tak begitu besar. Nah, agar pelanggan tidak bosan, kalian bisa mencoba untuk menambahkan varian rasa seperti keju, green tea, dan lainnya. Jadi, olesannya itu bisa dicampur ya, atau bisa digantikan dengan keju, atau juga green tea, dan rasa-rasa lainnya. Ide yang selanjutnya yaitu seblak. Nah, seblak ini adalah salah satu makanan pedas yang biasanya dikagumi oleh masyarakat umum dan juga pelajar nih. Makanan ini terbuat dari kerupuk dan telur yang direbus dengan kuah pedas. Ini merupakan kreasi makanan yang berasal dari Bandung dan sangat populer di kalangan remaja. Kayaknya sekarang ibu-ibu juga suka deh teman kece. Jadi kamu juga bisa mencoba merambah ke masyarakat umum nih. Kalian bisa menjualnya dengan berbagai pilihan topping seperti sosis, bakso, ceker ayam, siomay goreng, dan lain sebagainya. Jadi permainan topping yang sesuai request customer biasanya ya. Jadi customer bisa memilih dengan bebas seblak seperti apa yang mereka inginkan. Agar lebih menarik, biarkan pelanggan untuk memilih kepedasan sesuai dengan selera masing-masing. Jadi mereka tidak perlu khawatir terlalu pedas. Dan kalau yang suka pedas juga bisa mengatur level kepedasannya sendiri. Selain itu, mereka juga bisa memilih topping. Kadang ada yang seperti itu, ada yang tidak mau ceker, tapi mau sosis atau bakso gitu, bisa eh, bisa dibebaskan bagi customer untuk memilihnya. Ide yang selanjutnya yaitu salad buah. Nah, semuanya pasti tahu ya kalau buah-buahan ini penting. Dan bagaimana cara mengkonsumsinya, itu banyak variasi. Ada yang jus, ada yang salad, ada juga yang memakannya seperti rujak dan buah potong, begitu saja. Nah, kali ini kalian bisa menggunakan ide salad buah.
Jadi kalian berkreasi membuat salad buah yang terdiri dari campuran berbagai macam buah. Salad buah ini rasanya bergantung pada buah yang kalian pilih loh teman kece. Jadi kalian wajib memilih buah yang berkualitas, yang fresh dan tidak busuk ya. Meskipun tidak busuk, tapi kalian harus memilih yang tidak terlalu matang karena targetnya salad buah itu adalah buah yang fresh, bukan buah yang lunak. Biasanya seperti itu. Jadi kalian tinggal mencampur potongan aneka buah dengan olahan mayones dan juga parutan keju. Kalian bisa menempatkan salad kalian yang sudah diolah dan juga diberi topping pada wadah berbagai ukuran dan sesuaikan harganya. Jadi biasanya kalian bisa mendapatkan kemasan plastik ini di toko plastik dan itu ada berbagai macam ukuran. Jadi kalian bisa bisa tentukan harganya. Karena sedikit banyaknya pasti berhubungan sama harga ya. Kalian bisa timbang untuk memberikan eh, isi yang sama dengan yang lainnya. Kalian bisa menggunakan timbangan makanan untuk mengetahui kalau satu mangkok kecil ini isinya harus berapa gitu. Jadi supaya sama semua, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Begitu teman kece. Itu tadi 10 ide usaha makanan untuk kalian. Mudah-mudahan bisa ditiru dan bisa menginspirasi. Yang penting kalian harus yakin dan tidak lupa terus promosikan produk kalian sampai kalian mendapatkan penghasilan yang bagus. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.